Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Saya lihat ada Menteri Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi bagian dari Guru Besar, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senat dan anggota Senat, Dekan, para dosen dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Kiai Haji Asrarun Ni'am Saleh, MA, serta seluruh undangan dan para hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh atas capaiannya sebagai Guru Besar Syariah, Guru Besar Fiqih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengamati perjalanan karir, prestasi, dan pengabdian beliau tentu tidak diragukan lagi, baik di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di organisasi-organisasi nasional, termasuk pada lembaga pemerintahan. Lebih beliau sekarang sebagai koordinator ketua yang membidangi fatwa. Jadi memang layak kalau menyandang gelar profesor. Sebab yang dikoordinasi itu komisi fatwa. Jadi lengkaplah, ada profesor, doktor, kiai. Nah, itu jadi pantas menjadi koordinator Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Juga di organisasi PBNU sebagai Khatib Syuriah sejak periode saya menjadi Rais Am, sudah di Khatib Syuriah sampai sekarang. Juga di Pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, MES. Beliau dikenal sebagai cendekiawan muda inspiratif karena memiliki pribadi yang cerdas, gerak cepat, ulet, mempunyai spirit yang tinggi untuk mendorong lahirnya karya dan inovasi generasi muda. Juga dikenal sebagai tokoh ikon perlindungan anak. Ini beliau ini. Karena kepeduliannya pada anak Indonesia, diantaranya adalah membangun budaya ramah anak, serta pelindungan anak, dan sempat menjalankan amanah sebagai Ketua KPAI pada tahun 2014. Saya kira banyak kiprah beliau yang mungkin. Karena itu saya mendoa semoga capaian guru besar ini kian mengokohkan keilmuan yang didapat, menjadi penyemangat untuk terus berkontribusi kepada negeri, menebar kebaikan dan keberkahan kepada umat. Dan kepada UIN Jakarta, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sudah banyak melahirkan profesor-profesor fikih di negeri ini. Banyak profesor UIN ini yang menjadi pengurus di Komisi Fatwa.
ada almarhum Profesor Hasanuddin, dan sekarang masih ada Profesor Amin Suma, dan juga banyak yang lain-lain. Dan saya harap terus jangan berhenti melahirkan profesor-profesor fikih ini. Karena memang banyak masalah fikih yang harus direspon. Masalah-masalah syariah harus direspon. Baik masalah-masalah yang baru, masail-masail jadidah, ataupun masalah lama yang kemudian mengalami pembaruan, masail mustajaddah. Baik yang menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial maupun budaya, baik yang sifatnya domestik maupun juga yang bersifat global. Dan itu akan terus berkembang. Perlu ahliyatul ijtihad, orang yang ijtihad. Karena memang seperti dikatakan oleh Imamul Haramain, fa inna ma'zama syariah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Wan nusus la tafi bil ushri min ma'syari syariah. Sedangkan nas itu tidak sampai sepersepuluhnya. Jadi nas itu tidak sampai sepersepuluhnya daripada syariah itu. Artinya 90% lebih hukum-hukum syariah itu hasil dari ijtihad. Karena itu ijtihad ini harus terus dikembangkan. Ucapan Imamul Haramain atau Imamul Juwaini itu diucapkan pada tahun 478. Jadi pada tahun 478 Imamul Haramain mengatakan bahwasanya nas itu hanya kurang dari 10%. Sedangkan ijtihadnya adalah lebih dari 90%. Padahal masanya itu hampir 1000 tahun. Bagaimana kalau kita hitung setelah 1000 tahun itu banyaknya masalah-masalah baru hasil ijtihad daripada para ulama, para ahli fikih itu. Dan ini akan terus. Kita belum menghitung sekarang ini nas itu tinggal berapa persennya daripada hasil ijtihad itu. Ada masalah-masalah ekonomi syariah, ada masalah-masalah sosial, ada masalah hubungan antar bangsa, hubungan antar agama, hubungan dan berbagai macam masalah sekarang muncul yang harus disikapi. Yang tadi disebut oleh Profesor Niam di Komisi Fatwa itu sudah sekian banyak masalah. Dan yang akan dihadapi juga sekian banyak masalah. Kenapa memerlukan ahli-ahli fikih yang pandai berijtihad? Seperti dikatakan oleh Asy-Syahrastani, innan nususa li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas, tidak pernah menambah. Walakinnal hawadits wan nawazil ghairu mahdudah. Li'anna nususa tatanaha. Walakinnal hawadits wan nawazil la tatanaha. Nas terbatas, permasalahan-permasalahan, problem-problem tidak pernah terbatas. Oleh karena itu harus diijtihadi, harus disikapi. Itulah memerlukan banyaknya ahliyatul ijtihad, khususnya profesor-profesor baik dari UIN Jakarta maupun dari perguruan tinggi Islam yang lain, dari UIN yang lain. Ini saya kira suatu kebutuhan ya, sumber daya manusia yang unggul di bidang fikih.
Memang tidak semua nas itu, tidak semua syariah itu harus diijtihadi. Ada juga yang tidak diijtihadi, yaitu yang tsawabit. Tetapi yang banyak itu yang mutaghayyirat, yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya inna wujub salawatil khams waz zakawat wa mattafaqat alaihi al-ummah min jaliyati syar'i fi adillatun qat'iyyah ya'thamu fiha al-mukhalif falaysa dhalika mahall al-ijtihad. Adapun salat yang 5, yang zakat yang disepakati oleh umat, yang sudah maklumun bid-daruri atau bid-darurah dan dalilnya qat'i dan tidak boleh menyalahi, itu bukan mahall al-ijtihad, itu bukan wilayah ijtihad. Tapi justru yang banyak itu adalah wilayah-wilayah ijtihad. Itulah sebabnya saya katakan penting terus dibangun. Masalah-masalah yang kita hadapi di tingkat nasional saja yang harus direspon, baik diminta oleh pemerintah karena pemerintah memerlukan pandangan ulama, maupun juga diminta oleh umat. Ya, itu banyak sekali. Dan itu menjadi panduan bagi masyarakat, sehingga masyarakat ada panduan untuk menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbaik ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat, turut bersyukur, bergembira atas raihan akademik tertinggi yang diperoleh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asrarun Ni'am Saleh MA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan, dan semoga capaian guru besar ini kian mengokohkan keilmuan yang didapat, menjadi penyemangat sekali lagi untuk terus berkontribusi kepada bangsa, kepada negara, kepada agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.